Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman dengan bacaan Alkitab dari Alkitab Perjanjian Baru dari surat 2 Petrus. Akan dibacakan pasalnya yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dahulu daripada itu, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan yang telah Engkau himpunkan dalam persekutuan ibadah ini. Inilah kami ya Tuhan yang datang dengan segala latar belakang dan keberadaan kehidupan kami untuk menimba bekal yang menghidupkan dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu urapilah kiranya kami dengan kuat kuasa Rohul Kudus, supaya ketika kami membaca Alkitab, kami dapat mengerti. Ketika kami menghayati kebenaran firman, ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami menghayatinya. Dan kami menjadikannya pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Jauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kami ya Bapa. Lalu berfirmanlah kiranya kepada kami karena kami sedia untuk mendengar. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih, ada seorang pengusaha yang bonafit. Dia punya sebuah proyek besar, dan demi berhasil proyek itu, dia butuh orang-orang untuk bekerja bagi dia. Ada kriteria yang diberi dalam merekrut pekerja-pekerja itu. Tetapi pasti ada juga jaminan bagi para pekerja itu untuk mereka mau masuk dalam proyek itu.
Katakanlah misalnya Bill Gates. Dia punya proyek yang mendunia. Dia juga merekrut orang-orang yang mau bekerja dengan kriteria yang ditetapkan dan juga dengan jaminan, dengan fasilitas, dengan upah yang memadai. Katakanlah supaya mereka setia karena jaminan itu. Karena biasa dalam melakukan sebuah pekerjaan, kalau ada perkara-perkara yang mengurangi keyakinan atas jaminan-jaminan itu, maka orang lalu gampang resign dan mencari pekerjaan yang lain. Jemaat yang terkasih Allah Yahweh mempunyai proyek yang besar, proyek yang mendunia. Dan proyek itu adalah proyek keselamatan manusia. Dan Dia sendiri di dalam Kristus Yesus yang melaksanakan proyek ini. Dan Dia juga merekrut orang-orang untuk mau bekerja bersama dengan Dia. Tentu ada kriteria. Tapi kriteria yang Tuhan berikan itu bukan harus sudah punya gelar S2, S3 atau profesor. Bukan. Bukan orang-orang yang dapat bayar berapa. Tidak. Kriteria pemilik proyek ini dalam merekrut orang-orang untuk membantunya hanya mau mengikuti Dia dan mau mendengar Dia. Apa jaminannya? Apa fasilitasnya? Dia cuma mengatakan kepada mereka, Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan ketika Dia merekrut awalnya penjala-penjala ikan di Danau Galilea itu, barangkali bagi mereka adalah suatu kebanggaan. Ketika mereka yang tadinya hanya penjala ikan, tapi akan dijadikan penjala manusia. Istimewa. Dan sekalipun Dia katakan, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Tetapi mereka mengikuti Dia. Jemaat yang terkasih, kalau tadi dibacakan tentang transfigurasi, kalau kita membaca pasal-pasal sebelum Matius 17 tadi, kita lihat bahwa mereka yang direkrut ini juga mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pencobaan. Barangkali kalau mau mengikuti maunya sendiri, mereka sudah resign lama, meninggalkan Yesus itu. Benar Dia punya kuasa. Benar ada banyak tanda ajaib yang Dia buat. Tapi mereka yang mengikuti Dia tidak boleh ada uang lebih 2 dinar di pundi-pundi mereka. Dan mereka mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan lebih dari itu, ketika Yesus mengatakan, Aku akan ke Yerusalem, dan di sana aku akan ditangkap dan aku akan dibunuh. Lalu bagaimana kita yang sudah mengikuti Dia? Ada kegusaran dalam perjalanan ke Yerusalem itu. Yesus sendiri pernah mengatakan, hatiku amat gelisah, seperti mau mati rasanya. Dan murid-murid ketika mendengar itu, apalagi Petrus ini, dia mengatakan, tidak Tuhan,
Hal itu sama sekali tidak boleh terjadi atasmu. Padahal Dia yang tadinya mengatakan engkau anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan engkau bukan Simon tetapi Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam kegusaran hati Yesus sebagai seorang manusia sejati dan murid-murid, terlebih Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Tuhan mengajak mereka berjalan pergi ke puncak Gunung Tabor. Dan di situ terjadilah transfigurasi itu. Bahwa Yesus berubah. Dikatakan di situ wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada Musa, dia adalah pemberi hukum tertinggi dalam kehidupan umat pilihan Allah. Dan ada Elia, dia adalah yang utama dan terbesar di antara para nabi. Mereka tokoh-tokoh di dalam kehidupan umat Yahudi. Mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Ada hukum yang diberi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dan ada nubuatan yang disampaikan untuk bagaimana hidup itu dijalani. Dan Kristus Yesus ini adalah Ya atas segala janji Allah itu. Mereka melihat transfigurasi ini. Bahwa Dia adalah kegenapan dari janji Tuhan. Yang menuntun mereka menuju kepada kebahagiaan, kepada berkat. Yang melengkapi umatnya dengan nubuat. Untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Transfigurasi ini bagi Kristus mau katakan, Ia tidak memilih jalan yang salah. Sepertinya mereka mau katakan, teruskanlah perjalananmu menuju Yerusalem. Teruskanlah perjalananmu menuju salib. Karena salib itu bukan saja sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Tapi salib itu adalah secara hakiki, adalah sebuah kebenaran yang menyelamatkan. Dan transfigurasi itu bagi murid-murid yang hatinya hancur mendengar apa yang dikatakan guru mereka. Tapi ada beberapa poin yang diberikan kepada mereka untuk mereka dapat menjadi saksi. Yang pertama, mereka diajak berjalan bersama. Sekalipun jalan itu tidak rata dan lurus, tetapi jalan itu menanjak. Kalau jemaat yang sudah ada pernah pergi di Yerusalem, ke Gunung Tabor itu, ada menjalani tikungan sekitar 7 tikungan yang tajam. Makanya bus tidak bisa naik sampai ke puncak. Hanya dengan mobil-mobil kecil. Dan di atas sana dibangun sebuah gereja dengan 2 menara tinggi di samping kiri dan kanannya. Dan di menara-menara itu yang satu ada gambar Elia. Yang satu ada gambar Musa dengan 2 loh batu itu. Mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka diberikan hak istimewa, kesempatan yang sangat mulia, menyaksikan kemuliaan Kristus itu.
melihat tokoh Musa dan Elia itu. Bahkan bukan itu saja, saudaraku. Ada suara dari kemuliaan sorgawi yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jemaat yang terkasih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, boleh dikatakan mereka itu adalah tim suksesnya bagi pelaksanaan proyek keselamatan manusia, keselamatan dunia. Seorang Cina mengatakan begini, Lim Hua Ing bilang begini, jika seorang saksi meragukan keyakinannya, dia tidak layak untuk diikuti. Sebab itu mereka harus menjadi tidak ragu. Mereka harus punya keyakinan yang mantap untuk menjadi saksi. Karena menjadi saksi adalah orang yang melihat peristiwa yang sebenarnya. Tapi itu belum cukup. Saksi yang benar ketika mau memperlihatkan peristiwa itu kepada orang lain. Seorang saksi adalah orang yang mendengar langsung di telinganya dari sumber kebenaran itu. Tetapi itu belum cukup. Karena dia harus memperdengarkan apa yang ia dengar kepada orang lain. Yesus mengatakan saat itu, jangan mengatakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat sampai anak manusia itu dibangkitkan dari orang mati. Dan jemaat terkasih, kesaksian Petrus di dalam suratnya mengacu pada peristiwa transfigurasi itu. Sepertinya dari situ Petrus mendapatkan kekuatan, Petrus mendapatkan keberanian, Petrus mendapatkan kepastian untuk memperlihatkan kepada orang lain apa yang dia lihat. Ini bukan dongeng, ini bukan isapan jempol. Aku melihat dengan mataku sendiri. Aku mendengar suara dari kemuliaan surgawi itu dengan telingaku sendiri. Dan aku memperdengarkan itu kepada kamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang dia pulang dari Cina ke Amerika, seorang misionaris. Dan di Amerika temannya bertanya, berapa misionaris yang kamu punya di Cina? Dia bilang lebih dari 2.000 misionaris. Dia bilang, mana mungkin saya tidak bertanya kepada warga jemaatmu di Cina. Saya bertanya tentang misionaris di Cina. Dia bilang, ya lebih dari 2.000. Karena setiap orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, dia adalah seorang misionaris. Dia adalah seorang saksi. Dia adalah seorang yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan itu. Dia seorang yang harus memperdengarkan suara Tuhan itu kepada orang lain. Tema ibadah kita, jadilah saksi kemuliaan Kristus. Jemaat Tuhan, apa yang Anda lihat kalau Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri kemuliaan Tuhan? Kalau Petrus dengar dengan telinganya sendiri suara Tuhan, apa saudara punya itu? Barangkali saudara akan mengatakan, saya tidak pernah melihat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah mendengar suaranya langsung ke dalam telinga saya. Tapi saya yakin kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita dengan cara yang lain. Dengan cara yang berbeda. Bukankah ketika jawaban doa Anda itu menjadi kenyataan, bukankah itu satu kemuliaan dari Tuhan yang dinyatakan bagi Anda? Ketika ada keberhasilan dalam usaha, dalam perjuangan, bukankah itu suatu kemuliaan, suatu kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Anda?
Saudaraku, saya punya kesaksian. Tanggal 28 Februari, 28 Januari, anak saya mengalami kecelakaan. Geger otak, harus operasi kepala, dan mengalami trauma otak. Dia harus dioperasi. Dan rumah sakit yang terdekat dan yang dapat menampung dia, yaitulah Rumah Sakit Pondok Indah. Mahalnya minta ampun, bukan? Mengingat itu orang akan menghindar dari rumah sakit itu. Kami tidak bisa menghindar. Karena Rumah Sakit Fatmawati tidak ada tempat di ICU ataupun high care, tidak ada. Dan dia harus ditolong segera. Jam 12 lebih dia celaka, kami bertemu dengan dia sudah 1:30. Jadi sudah tidak bisa tunda waktu. Dia di sana. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan ketika ada 2 anak muda yang Tuhan utus untuk mengangkat dia, menolong dia, menghubungi kami. Orang itu sama sekali kami tidak kenal. Dan mengantarkan dia sampai di rumah sakit. Ada tindakan-tindakan dokter yang punya risiko yang paling berat. Dan itu sangat mengenaskan. Tapi ada banyak orang yang berdoa. Kemarin dia kontrol di dokter. Dokter kaget. Belum cukup 1 bulan. Kamu sudah menjadi biasa. Dan ini semuanya karena Tuhan. Dan dokter bedah saraf mengatakan, kamu harus bersaksi. Karena apa yang terjadi atasmu, itu adalah karya Tuhan. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam keterbatasan kami. Biaya rumah sakit yang kurang 6 juta rupiah, 300 juta dari mana jemaat? Kalau bukan dari Tuhan. Kami tidak punya apa-apa yang dapat melunasi itu. Itu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Itu keajaiban Tuhan yang diberlakukan. Dan saya percaya dalam kehidupan kita masing-masing ada keajaiban Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan lakukan. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan yang kita puja dan kita sembah, Dia adalah Allah. Dia adalah tokoh dalam proyek keselamatan manusia itu. Itulah Yesus. Dia memilih kita. Tadi kita baca, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kamu yang dahulu bukan umat, sekarang menjadi umat Allah. Yang dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Jemaat Tuhan, saya mau bilang, Anda dan saya, kita adalah tim suksesnya Tuhan dalam proyek keselamatan manusia. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Pemahaman dan penghayatan ini kita renungkan itu di dalam tema. Jadilah saksi kemuliaan Kristus itu. Perlihatkanlah apa yang kamu lihat dalam kehidupanmu yang mencerminkan kuasa ilahi, keajaiban dan mujizat Allah. Perlihatkan itu kepada orang lain. Suaranya yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan yang banyak kita dapatkan pada Alkitab ini. Teruskanlah itu kepada orang lain. Supaya proyeknya itu berhasil. Tuhan tahu Dia tidak akan berada bersama-sama dengan muridnya secara nyata. Sebab itu transfigurasi itu diberikan khusus
kepada murid-muridnya untuk dilengkapi dan dibekali. Melihat kemuliaan dan kekuatan ilahi. Dan itu menjadi pegangan seperti Petrus. Itu menjadi kekuatannya, itu menjadi pegangannya, itu menjadi keberanian baginya untuk memberitakan Yesus itu. Dengarkanlah dia. Berarti apa yang pernah kamu dengar tentang dia dan apa yang nanti akan kamu dengar tentang dia itu benar. Karena Yesus adalah anak Allah yang dia kasihi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin-poin ini dijaminkan bagi kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Supaya apapun yang kita alami, jalan bagaimanapun yang harus kita tempuh, tapi bersama dengan Dia, kita akan mengalami kuasanya, kemuliaannya, keajaibannya. Dan kita akan mendengar suaranya yang memberikan keyakinan dan keberanian bagi kita untuk menjadi saksi-saksinya yang hidup. Seorang minta seorang India untuk mengajarkan bahasa Hindi kepadanya. Tolong ajarkan saya bahasa Hindi. Itu permohonan seorang penginjil kepada seorang India. Dia katakan tidak. Saya tidak mau mengajarkan bahasa Hindi kepada Anda. Tidak mau. Ya cuman ajarkan bahasa Hindi saja untuk saya. Dia katakan tidak. Mengapa? Karena tidak seorang pun dapat hidup bersamamu dan tidak menjadi orang Kristen. Ini pemahaman orang Hindi ini. Kalau ada orang yang bersama dengan penginjil itu dan tahu berbahasa, tahu berkomunikasi dengan baik, penuh cinta kasih, dia akan juga menjadi orang Kristen. Alangkah indahnya dan alangkah berbahagianya kalau pemikiran itu juga ada terhadap kita. Bahwa setiap orang yang ada dalam persekutuan hidup dengan kita, dia juga akan menjadi pengikut Yesus. Itu berarti kita sudah dapat menjadi saksi yang baik. Menjadi tim suksesnya proyek keselamatan manusia itu. Dengan berjalan bersama Yesus, mengalami kemuliaan dan kekuatan Yesus, dikuatkan dengan kebenaran firman dari suaranya yang selalu mau berfirman kepada kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi-saksi kemuliaan Kristus. Amin.